Lampu-lampu kota, Monterrey bersinar terang, terpantul dari hiruk-pikuk kehidupan, terus berjalan, tidak menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diriku. Saya mengawasinya melalui jendela kantor saya di surga, dengan warna jingga, saat matahari mulai terbenam. Dalam adegan itu, dan itu hampir puitis, tetapi bagi saya, semuanya bermuara pada perasaan yang luar biasa fatigue. It adalah rasa lelah yang tidak dapat diatasi dengan tidur malam yang nyenyak. Adalah minggu di mana saya merasa seperti lelah, dengan batuk terus-menerus, yang sepertinya tidak ada habisnya. Apa yang dulunya hanya gejalanya, kini telah berubah menjadi beban yang tak tertahankan, dan awan gelap membayang di atasku. Jonathan, kau baik-baik saja? Emma, istriku, dia menyela pikiranku, suaranya halus, penuh perhatian. Dia berjalan ke kantor dengan ekspresi tegang, seolah-olah dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku jatuh cinta. Hanya sedikit lelah, jawabku, mencoba menenangkannya, tapi itu kenyataannya, suaraku mengecewakannya untuk sementara waktu untuk mengucapkan kata-kata itu. Saya bahkan tidak yakin dia yakin dengan apa yang dia katakan. Dia mendekatinya, meletakkan tangan di bahuku. Dalam panasnya sentuhan itu terasa nyaman, tetapi dia tidak bisa menjauh, kecemasan yang tumbuh di dalam diriku. Batuk telah menjadi hal yang konstan dalam kehidupan saya sehari-hari, dan tingkat energi saya menurun setiap minggu yang berlalu. Apa yang seharusnya menjadi flu biasa, tampaknya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Kamu harus pergi ke dokter, George, kata Emma, ekspresinya bercampur dengan keprihatinan dan tekad. Kita tidak bisa mengabaikannya. Saya tahu bahwa dia benar, tetapi ada sesuatu dalam diri saya yang membuatnya enggan menghadapi kenyataan. Ketakutan akan apa yang bisa dia temukan untukku lumpuh. Tetapi, pada saat yang sama, idenya adalah meninggalkan Emu dan putra kami, Diego, dan itu membuat saya semakin kesal. Saya berjanji, jawab saya, sekali dan untuk selamanya. Yang benar adalah, ketika Anda melihat matanya tidak bisa lagi menahan diri. Pada hari-hari berikutnya, beban keputusan ada pada saya seperti jangkar. Dengan berlalunya hari, batuk menjadi lebih parah, dan kelelahan hidup semakin luar biasa. Akhirnya, suatu hari, Anda terbangun dengan perasaan bahwa tubuh telah tertabrak lari. Saya memutuskan bahwa sudah waktunya bagi saya untuk menghadapi ketakutan saya. Di ruang tunggu kantor dokter ada tempat untuk menindas. Kesunyian hampir teraba, hanya dipecahkan oleh sesekali suara daun yang dinyalakan atau telepon berdering di latar belakang. Saya merasa seperti penyusup di sini, dikelilingi oleh orang-orang yang, seperti saya, dengan cemas menunggu kabar tentang kehidupan mereka sendiri. Setiap tik-tak jam sepertinya bergema di benak saya, dengan meningkatkan kecemasan yang tumbuh setiap detik. Namun, ketika saya mendengar nama saya dipanggil, dan hati saya berdebar kencang. Seolah-olah waktu berhenti sejenak. Aku berdiri perlahan, merasakan kelemahan pada kaki. Perawat membawa saya ke kantor, dan ketika Anda masuk, saya bertemu dengan tatapan tegas di wajahnya dokter. Dia berdiri di sana, dengan mantel putihnya, dan ekspresi yang tidak dijanjikan akan menjadi hal yang baik. Duduklah, tolong, katanya sambil menunjuk ke kursi di depannya. Suaranya tenang, tapi ada keseriusan yang membuatku selalu waspada. Aku duduk, dan hawa dingin menjalar ke punggungku. Rafael, kami mendapatkan hasil ujianmu, memulainya, dengan pandangan bahwa dia tahu apa yang akan dia katakan. Sayangnya, kami memiliki diagnosis. Kata-kata itu bergema di benakku, seperti gema yang tidak meledak. Saya takut saya membuat. Dokter melanjutkan, tetapi kata-katanya menjadi kabur, informasi yang kabur sehingga saya tidak dapat menanganinya.
karsinoma paru-paru. Lanjutan. Pengobatan. Ketika dia selesai, aku melihat ke arah Emma yang duduk di sampingku, memegang tanganku begitu erat sehingga kukunya tampak meresap ke dalam kulitku. Dari kelihatannya dia tidak percaya, seolah-olah dia ingin percaya bahwa itu semua hanyalah mimpi buruk yang akan aku bangun kapan saja. Ini tidak mungkin benar, gumamnya, suaranya bergetar. Cinta, aku mengerti, tapi kata-katanya gagal. Sulit untuk menemukan sesuatu yang akan menghiburnya, dan kenyataannya adalah saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dunia di sekitar saya sepertinya runtuh. Itu memiliki semua yang saya inginkan, karir yang sukses, dan keluarga yang mencintainya, janji untuk masa depan. Dan tiba-tiba, semua ini, saya dihadapkan pada sebuah kata yang tidak pernah saya duga akan saya dengar, kanker. Dokter mulai menjelaskan semua pilihan pengobatan untuk itu, tetapi saya hampir tidak dapat mendengarnya. Suara napasku sendiri menjadi berat. Emma masih memegang tanganku, tetapi pandangannya yang jauh menunjukkan bahwa dia sedang bergumul dengan angin puyuh emosinya sendiri. Kita akan menghadapi ini bersama-sama, Randy, katanya, bersuara tegas seolah-olah Anda mencoba meyakinkan saya dan dirinya sendiri pada saat yang bersamaan. Apapun yang terjadi, kami akan berada di sisimu. Aku tahu, Emma, jawabku, mencoba memberikan rasa aman di tengah kekacauan. Tapi itu semua hanya begitu menakutkan. Dokter terus berbicara, tetapi saya tenggelam dalam pikiran saya sendiri. Jadi bagaimana Anda mengomunikasikannya kepada Diego? Bagaimana Anda menjelaskan kepada seorang anak bahwa ayahnya dalam keadaan sehat? Idenya adalah melihat raut bingung atau sedih di wajahnya, itu hampir tak tertahankan. Ketika Anda keluar dari kantor, kenyataannya adalah Anda telah memasang, seperti dalam kabut, tebal. Ruang tunggu sudah penuh, tapi semuanya tampak jauh, seolah-olah aku melihatnya melalui kaca, dengan gelap. Emma berjalan ke sisi saya, tangan Anda masih terjalin dengan tangan saya, tetapi saya bisa merasakan ketegangan meningkat. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Emma bertanya, suaranya pelan, seolah dia berusaha untuk tetap tenang. Aku tidak tahu, sayang. Kita perlu waktu untuk mencerna ini, kataku. Suaraku gagal, lagi dan lagi. Kami berjalan keluar dari kantor dokter, dan udara jalanan yang sejuk mengejutkan kami. Kontras antara dunia luar dan badai yang terjadi di dalam diriku dan itu luar biasa. Orang-orang bergegas, menjalani hidup mereka tanpa mengetahui bahwa kantor dokter di dekat Anda, seorang pria dia baru saja menerima diagnosis yang akan mengubah segalanya. Ayo pulang. Saranku, merasa perlu berada di tempat yang akrab, jauh dari mata pria asing. Dalam perjalanan, dan keheningan menguasai di antara kami, berat, seolah-olah tidak ada kata-kata yang bisa menemukan jalannya. Emma melihat keluar jendela, air mata mengalir di wajahmu. Saya ingin mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi kenyataannya saya tidak tahu pasti. Ketika kami tiba di rumah, dan keakraban ruang di dalamnya tidak membawa kenyamanan yang diharapkan. Saya melihat sekeliling, setiap benda sepertinya membawa beban dari apa yang akan terjadi. Hidup seperti yang kita tahu akan berubah. Diego, Emma akhirnya memecah kesunyian. Kamu perlu memberitahunya tentang hal itu. Kata-katanya bergema di mata pikiranku, dan sebuah simpul terbentuk di perutku. Saya tidak ingin anak saya memikul beban ini. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk ini, jawabku, suaraku hampir berbisik. Tapi mereka perlu tahu, bersama-sama. Dia adalah putra kami. Emma bersikeras bahwa tekad dalam suaranya, membuatku sadar bahwa, terlepas dari semua rasa sakitnya, dan dia rela berjuang di sisiku.
Waktu berlalu perlahan saat kita bersiap menghadapi kenyataan pahit. Dengan setiap langkah, itu tampak seperti tugas, tetapi pada saat yang sama, ada sedikit harapan dalam gagasan bahwa, bersama-sama, kita dapat menghadapi apapun. Hidup akan berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda dan jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Saya tahu saya memiliki masalah di sisi saya. Dan, pada awalnya, saya harus menemukan kekuatan untuk melawan. Dalam cahaya matahari yang disaring melalui tirai di ruang tamu, menciptakan pola cahaya di tanah. Saya sedang duduk di sofa, melihat gerakan Emma dan Diego di sekitar rumah. Ada semacam rutinitas yang harus ditetapkan sekarang, tapi saya tahu itu normal, itu hanya ilusi. Setiap hari berlalu, kenyataan diagnosis saya adalah yang paling parah. Kanker bukan hanya pertarungan tangan kosong, itu adalah pertarungan untuk kecemasan, ketakutan, dan rapuhnya hubungan, selalu mereka anggap tidak bisa dipecahkan. Ayah, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Diego bertanya, tatapannya yang ingin tahu, dan pada saat yang sama, khawatir. Dia baru berusia 16 tahun, tetapi dewasa untuk situasi yang menuntutnya, itu adalah sesuatu yang akan menghancurkan hatimu. Selalu, anakku, yang akan membawa kegembiraan bagi lingkungan. Sekarang dia dipaksa untuk berurusan dengan sesuatu yang jauh lebih besar darinya. Hari ini tidak terlalu buruk, nak. Kemo telah membuat saya sedikit mual, tetapi saya berbicara dengannya, kataku, mencoba terdengar optimis, tetapi kenyataannya adalah bahwa saya berjuang untuk tidak menyerah pada kelemahan ini. Emma masuk ke kamar dengan segelas air, matanya menunjukkan campuran cinta dan kepedulian terhadap orang lain. Randy, kamu harus makan lebih baik. Perawat mengatakan itu akan membantu, dia mengingatkannya, suaranya penuh dengan tegangan suplai yang ringan. Saya tahu dia benar, tetapi idenya adalah makan, saya mual. Untuk perawatannya, saya berubah menjadi bayangan pria seperti dulu. Aku akan mencobanya, aku berjanji, aku meyakinkan, meskipun dari sudut pandang The Force, banyak makanan di dalam diriku, itu hampir tak tertahankan. Ketegangan itu teraba. Emma berusaha mempertahankan rutinitasnya, tetapi seolah-olah kami semua berjalan di atas telur untuk dipatahkan. Dengan setiap hari yang berlalu, saya dapat melihat tanda-tanda bahwa beratnya situasi dia pergi. Pertama, dulu sangat menyenangkan, dan sekarang sepertinya selalu mengkhawatirkannya, selalu berusaha menyembunyikan kecemasannya. Emma, pada gilirannya, dianggap sebagai orang yang kuat, tapi aku bisa melihat kelelahan di matanya. Dia telah memakainya, dan saya merasa bersalah karenanya. Oh, sayang, apakah kamu ingat bahwa kita mengatur malam ini? Emma berkata, menyela pikiranku. Dokter memberitahu Anda bahwa Anda dapat menonton film bersama kami. Bagaimana menurutmu? Sebuah komedi, tolong, tanyaku, mencoba membawa sedikit cahaya. Kita perlu lebih banyak tertawa. Diego tertawa, meski kegembiraannya singkat. Dia memiliki film komedi baru, yang keluar di Netflix. Saya menaruh semangkuk popcorn. Tentu saja, tapi jangan lupa beri sedikit mentega, kataku sambil mencoba bercanda. Ide keluar malam di film itu sepertinya pelarian sementara yang bagus, meskipun saya tahu bahwa kenyataannya sedang menunggunya segera setelah kredit akhir. Seiring berlalunya hari, antisipasi menonton film di keluarga, dia mulai memberi saya sedikit dorongan. Namun, saat waktu semakin dekat, gelombang kelelahan menghantam saya. Kemo bukan hanya pengobatan, itu adalah pengujian resistensi yang konstan. Saya bangun dari sofa dan pergi ke dapur tempat Emma sedang mengerjakan semangkuk popcorn. Apakah kamu baik-baik saja, George? Emma bertanya, menatapku dengan prihatin. Kamu pucat.
hanya sedikit lelah, cintaku. Kemoterapi masih menangkapku, kataku, berusaha menyembunyikan kebenaran. Yang benar-benar saya inginkan adalah agar dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Tapi itu tidak mungkin. Setiap hari, dia melihat harapannya runtuh bersama dengan kesehatanku. Aku tahu ini sulit, tapi kamu harus kuat bersama, katanya, matanya tertuju pada mataku juga. Kami berada dalam pertarungan ini sebagai sebuah keluarga. Jangan lupakan itu. Aku tidak lupa, Emma. Tidak pernah, saya meyakinkan, tetapi kenyataannya adalah saya merasa semakin terisolasi. Dalam perang melawan kanker, itu bukan hanya milik saya, itu kita semua, tapi aku tidak ingin menjadi beban. Setelah makan malam, Anda dapat menempatkan di ruang tamu. Diego mulai pergi melalui pilihan pada film. Dia telah memilih pengambilan komedi yang membuat Anda tertawa tanpa berpikir terlalu banyak. Segera setelah film dimulai, saya mencoba membiarkan diri saya terbawa oleh cerita itu, menertawakan leluconnya, tetapi rasa sakit di kepala saya terus-menerus. Ini hanyalah pengingat bahwa, bahkan di saat-saat bahagia, dan penyakit itu ada di sana, dan saat ini. Lihat ini, sang ayah. Bagaimana menurutmu? Diego tertawa, menunjuk ke layar. Saya pikir hidup ini penuh liku-liku, seperti film itu, kataku sambil tertawa terbahak-bahak. Film berlanjut dan untuk beberapa saat, saya bisa melupakan kemana dia pergi. Tetapi kenyataannya adalah saya hanya menunda fakta. Malam terus berjalan, dan segera setelah film berakhir, saya merasakan beban di dada saya. Dalam arti, normalitas, menyesatkan, dan saya tahu bahwa pagi hari akan membawa tantangan baru. Kemo baru saja mulai menunjukkan betapa sulitnya semua ini. Selamat malam, untuk keluarga, katanya, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Mulai besok, dan harinya akan lebih baik. Aku janji. Selamat malam, ayah, kata Diego, dan pelukan yang dia berikan membuatku nyaman, tetapi pada saat yang sama, itu mengingatkanku pada rapuhnya hubungan itu. Saya tidak ingin dia harus melalui ini. Emma mengantarku ke kamar, dan ekspresi wajahnya sangat memprihatinkan. Randy, tahukah kamu untuk apa aku di sini, bukan? Anda tidak perlu melalui ini sendirian. Aku tahu, Emma. Dan saya berkata, terima kasih. Tapi saya tidak ingin menjadi beban, akunya, merasakan kerentanan untuk memakan saya. Kamu tidak akan pernah menjadi beban. Kami adalah tim, kami selalu begitu. Jangan lupakan itu, katanya sambil meremas tanganku. Kita akan melewati ini bersama-sama. Ketika saya berbaring, saya memejamkan mata dan mencoba berkonsentrasi pada kekuatan suatu masalah. Saya tahu bahwa jalan di depan akan panjang dan sulit. Pertarungan baru saja dimulai, dan meskipun saya ingin menjadi kuat, tetapi kenyataannya adalah saya sangat ketakutan. Ketidakpastian kesehatan saya, dan dampaknya terhadap keluarga saya dan membuat saya terus-menerus merasa cemas. Malam itu saya tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran-pikiran itu ada di benak saya. Gambaran masa depan yang tidak pasti bagi saya, menghantui. Saya ingin menjadi ayah yang kuat. Diego memiliki suami yang pantas dijalani Emma, tetapi perjuangan melawan kanker dan dunia baru saja dimulai, dan tidak ada jaminan bahwa saya akan mampu melakukannya. Ketika dia akhirnya berhasil tertidur, saya memimpikan hari-hari cerah, perjalanan, keluarga, dan tawa. Tetapi ketika Anda bangun dengan kenyataan yang dingin, sulit, seperti yang saya harapkan. Pertarungan dimulai dengan saya untuk membentuk cara-cara yang tidak pernah saya bayangkan. Namun, meski begitu, ada sedikit harapan di dalam diriku, kamu akan berjuang untuk orang yang dia cintai. Di rumah,
Itu aneh tanpa masalah dan komunitas. Kesunyian seolah menjadi beban yang berat, memenuhi setiap sudutnya. Saya merasa seperti terbuang di pulau terpencil, dikelilingi oleh perawatan, tapi itu benar-benar terisolasi. Ingatlah untuk melihat sofa di tempat kosong tempat kami biasa duduk bersama pada Jumat malam, menonton film, baik sebagai estourafa kecil di dapur. Itu adalah ritual, tidak sederhana, tetapi sekarang tampak seperti ingatan yang jauh, gema dari kehidupan yang kami miliki sebelum saya diagnosis. Ketidakhadiran mereka membuat saya tidak nyaman. Keesokan harinya, itu bahkan lebih sulit. Saya terbangun dengan cahaya pagi yang menembus tirai, dan hal pertama yang saya pikirkan adalah kepada mereka, seperti kehidupan Diego, bertemu di rumah, dan karena Emma selalu tahu persis apa yang harus dikatakan untuk membuat saya merasa lebih baik. Tetapi saat ini, yang saya miliki hanyalah suara hati saya yang berdebar kencang, dan kepastian bahwa mereka tidak ada di sana untuk saya sandarkan. Ketika muncul di depan pintu saya, dan gelombang kelegaan yang saya alami invadet. Seolah-olah seberkas cahaya telah masuk ke dalam kegelapanku. Dia membawakannya makanan, seperti yang selalu dia lakukan, tetapi itu juga membawa kekuatan yang tidak pernah saya ketahui bahwa saya sangat membutuhkan Anda. Hei, sepupu. Bagaimana kabarmu? Dia masuk, sambil tersenyum, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. Nona Emma dan Diego itu menyesakkan, tapi itu membuatku merasa sedikit tidak sendirian. Aku selamat, kataku, mencoba tersenyum, tetapi aku tidak bisa menyembunyikan kelemahan dalam suaraku. Apakah kamu tahu seperti apa rasanya? Ambillah satu hari pada satu waktu. Dia meletakkan makanan di atas meja dan berbalik menghadap saya. Kamu tidak harus kuat sepanjang waktu bersama. Itu normal untuk merasa seperti ini. Hanya saja, saya tidak ingin itu terjadi. Saya berharap mereka ada di sini bersama saya, tapi aku mengerti. Mereka juga butuh istirahat, kataku sambil menunduk ke lantai. Pria itu mendekat, dan, dengan sikap ramah, meraih lenganku. Kamu tidak sendirian. Saya di sini, dan saya bersedia membantu Anda. Mari kita lakukan sesuatu yang berbeda hari ini. Bagaimana dengan sedikit musik? Ingat band yang kamu cintai saat masih muda. Aku tertawa, lemah, tapi tulus. Bagaimana aku bisa melupakannya? Kami menari sampai pagi. Tepat sekali. Kita akan melakukannya lagi. Hanya kami berdua, katanya, dengan binar di matanya. Hidup tidak bisa hanya tentang bertarung. Kita perlu menemukan cara untuk hidup, meski hanya sesaat. Gagasan tentang tarian itu sepertinya tidak masuk akal, namun pada saat yang sama, itulah yang saya butuhkan. Panggilan suara, nada, lagu masuk ke lingkungan. Saya bangun dengan ragu-ragu, tetapi begitu Anda mulai bergerak, sesuatu dalam diri saya mulai mengendur. Kami tertawa, mengingat gerakan tarian canggung yang kami ciptakan saat remaja. Seolah-olah waktu belum berlalu, seolah-olah aku bisa melupakan rasa sakit dan ketakutanku, meski untuk sementara waktu. Apakah kamu pernah ke pesta dansa? Aku akan melakukannya, kataku, mencoba melacak semua langkah di dalamnya. Aku tidak pernah bisa mengerti bagaimana kamu membuatnya terlihat begitu mudah. Ini semua tentang membiarkan musik membawamu, kata Yolanda, dengan senyum yang menyinari wajahnya. Jika Anda berhenti meminumnya, rasa sakitnya tidak bisa mengejar Anda. Dan, nyatanya, saat kami menari, saya bisa merasakan sakit dan ketakutan untuk berpisah, bahkan untuk sementara. Nilai itu luar biasa, dan ringannya momen itu, saya diingatkan tentang apa itu hidup, bukan hanya eksis. Setelah beberapa lagu lagi, kami jatuh ke sofa, kehabisan napas dan bahagia. Untuk saat ini,
Itu melegakan, tetapi juga merupakan kenangan sedih betapa jauhnya saya dari keluarga saya. Senyum yang patah sedikit ketika dia merasakan tatapanku menjauh. "Rafa, kamu sedang memikirkan mereka, bukan?" Dia bertanya dengan lembut. Saya setuju, dengan benjolan di tenggorokan yang menghalangi saya untuk berbicara. Aku merindukan mereka. Rumah itu kosong tanpanya. Aku hanya ingin mereka ada di sini. Yang saya coba lakukan adalah berusaha menjadi kuat, tetapi terkadang saya hanya ingin menangis. Itu normal untuk merasa seperti ini. Jangan merasa bersalah karena ingin keluarganya dekat. Anda sedang mengalami pertempuran yang sulit. Namun perlu diingat, mereka juga sedang berjuang, dan Anda juga tidak perlu menjadi pendukung Anda sendiri. Kata-katanya bergema dalam diriku. Memang benar, di tengah semua pertengkaran itu, aku lupa menjaga diriku sendiri. Di latar belakang, saya ingin menjadi kuat untuk mereka, tetapi yang perlu saya lakukan adalah membiarkan diri saya menjadi rentan. Aku tidak tahu bagaimana melakukannya, aku mengaku, menatap matanya. Saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat, suaranya lembut. Kita akan melakukannya bersama-sama. Anda tidak perlu melalui ini sendirian. Saya akan membantu Anda menemukan cara untuk mengatasi semua ini, selangkah demi selangkah. Sebuah janji padanya, aku memberinya sedikit harapan. Rasa takut itu masih ada, tetapi dengan orang di sebelah saya, tampaknya sedikit lebih mudah dikendalikan. Terima kasih, Yolanda. Saya akan sangat menghargainya. Terkadang Anda hanya perlu memiliki seseorang di sini yang dapat membuat perbedaan. Dia tersenyum, dan ada keheningan yang nyaman menetap di antara kami. Saya membiarkan diri saya bernapas sedikit lebih dalam, merasakan beban di pundak saya. Saya mulai menghilang, meski hanya sebentar. Saat kami berbicara tentang masa lalu, tentang mimpi dan rencana yang kami miliki, kami menyadari bahwa terlepas dari semua rasa sakit dan ketidakpastiannya, ada benang penghubung bahwa Anda masih dalam persatuan. Itu membuat saya ingat bahwa hidup, dengan segala kesulitannya, dan itu akan tetap dipenuhi dengan saat-saat kegembiraan dan harapan. Kita akan menyiapkan sesuatu untuk dimakan sekarang, kata Yolanda sambil bangkit dari sofa. Saya telah membawakan Anda beberapa hal yang Anda sukai. Dan kemudian, siapa yang tahu apa yang bisa kita masak bersama? Aku berjanji tidak akan membiarkanmu membakar kalian semua. Jadi, pada saat musik masih diputar di latar belakang, saya menyadari bahwa hidup, bahkan pada saat yang paling menantang sekalipun, masih memiliki ruang untuk kegembiraannya. Dan dengan berdiri di sampingku, dan aku merasa seperti aku sedikit lebih kuat untuk menghadapi apa yang akan datang. Di pagi hari, sinar matahari menembus tirai di ruang tamu, menciptakan pola tarian cahaya dan bayangan di tanah. Aku sedang duduk di sofa, dengan kaki terentang dan lengannya bertumpu di atas kepalanya, mencoba menangkal kepenatan yang masih memaksa untuk ikut denganku. Di hadapannya di rumah, mengeluarkan nafas. Itu ada di sana, tidak hanya dari pers, tetapi sebagai seorang teman, yang membuat saya ingat bahwa hidup tidak dibuat hanya untuk diagnosis dan pengobatan, tetapi juga tawa dan percakapan tanpa beban. Apa yang kamu inginkan untuk sarapan? Ada yang tahu? Dia bertanya, nada ringan sambil bergerak di wajan di atas kompor. Bau bawang putih dan bawang bombay sudah mulai memenuhi udara, dan meskipun saya belum siap dengan perasaan memiliki seseorang di sana untuk merawat saya, itu menenangkan. Semuanya baik-baik saja, selama kamu memasak, jawabku, mencoba tersenyum, tetapi usahanya lebih dari yang kuharapkan. Obat-obatan masih tersisa dengan bayangan mual yang tidak memunggungi saya. Itu dia menoleh ke arahku dengan tatapan yang merupakan campuran perhatian dan kasih sayang untuk mereka. Kamu harus makan bersama.
Tidak ada gunanya bersembunyi di balik sofa itu. Yang benar adalah bahwa saya merasa seperti menjadi penonton dalam hidup saya sendiri. Kanker bukanlah diagnosis, itu telah berubah menjadi pencuri, ilusi, dan mimpi. Kehadiran The One, dengan energinya yang menular, membuatku ingin bertarung sedikit lagi. Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku akan mencoba, aku berjanji padamu. Dia tersenyum dan kembali ke dapur, sementara aku melihat keluar jendela. Saya melihat pepohonan bergoyang tertiup angin, dedaunan menari mengikuti irama yang tampak bahagia dan tidak peduli. Seolah-olah segala sesuatu di sekitar Anda terus hidup, bahkan ketika saya merasa seperti terjebak dalam labirin ketidakpastian. Saat itu, ponsel saya bergetar di atas meja. Itu adalah pesan dari Emma. "Halo, sayang. Bagaimana kabarmu? Diego dan aku, kami sudah memikirkanmu." Kata-kata itu sangat menyentuh saya. Dia merindukan mereka lebih dari yang bisa Anda gambarkan. Dia melihat keputusan masalah pergi ke rumah ibunya, kesepian, bahwa saya terlibat dan itu hampir gamblang. "Yolanda!" Saat saya menelepon, masih menatap layar ponsel saya. "Tidak masalah jika saya menghubungkannya dengan masalah?" "Tentu saja." Dia telah menjawab, tanpa ragu-ragu sejenak. "Sama-sama." Saya mengangkat telepon, dan dengan campuran kecemasan dan harapan, dan menekan nomornya. Nadanya telah berbunyi, dan saya bertanya apa yang akan dia katakan padanya. Hal yang benar untuk dikatakan? Itu akan meringankan rasa sakit yang mereka berdua rasakan? Ketika Anda akhirnya mendengar suaranya, dan hati saya melesat. "Hai, sayang." Dia berkata kepada Emma, dan suaranya terdengar lembut dan hangat, seperti selimut di malam yang dingin. "Hai. Bagaimana kabarmu?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. "Kita juga. Diego sedang bermain video game dan aku di sini, dengan kamu dalam pikiran." Kesunyian mereda di antara kami, dan saya baru menyadari betapa jauhnya jarak seolah-olah itu menyakitkan. Ada kekosongan yang saya tidak tahu bagaimana mengisinya. "Aku merindukanmu, Emma." Ketulusan dalam suaraku, aku terkejut. "Aku membutuhkanmu di sini." "Kami juga merindukanmu, Rafa." Dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia sedang mencari keberanian. Tapi sulit untuk melakukannya. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi itu semua. Wahyu itu mengejutkan saya. Emma sedang berjuang sama sepertiku. Rasa bersalah karena aku berada jauh darinya, dan Diego semakin tumbuh. Saya ingin Anda dan Diego kembali. Kita harus bersatu. Urgensi dalam suaraku sangat jelas. Aku tidak ingin kamu merasa bersalah. Ini bukan salahmu. Aku Emma ragu-ragu. Saya tidak tahu apakah saya bisa menghadapinya sekarang. Aku takut, atau Rafa. Takut dengan apa yang Anda alami, dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya juga memiliki masalah ketakutan. Tapi kita harus menghadapinya bersama. Yang benar adalah, bahkan di tengah penyakit, saya masih percaya bahwa cinta juga bisa menyembuhkan dengan cara lain. Tolong, kembalilah ke rumah. Aku harus memikirkannya, oke? Keraguannya jelas, tetapi ada janji dalam kata-katanya. Saya memutuskan panggilan itu dengan campuran harapan dan kesedihan. Yolanda, yang tidak sengaja mendengar percakapan itu, datang dan duduk di sampingku. Anda perlu berbicara dengannya. Komunikasi sangat penting saat ini. Saya tahu. Beratnya situasi menghantam kepala. Tapi sulit untuk melakukannya. Saya tidak ingin dia merasa kewalahan.
Tidak ada yang pernah mengatakan itu akan mudah. Tapi kalian adalah keluarga bersama. Dan hanya keluarga yang kita miliki saat ini. Dia benar, tentu saja. Kanker bukan hanya pertempuran saya, itu adalah pertempuran untuk keluarga saya. Dan, sementara saya telah berjuang dengan efek obat-obatan, Emma dan Diego juga berjuang dengan iblisnya sendiri. Pada hari itu, sebagai juru masak, dan saya mencoba makan apa saja, kami memutuskan untuk bermain kartu. Itu adalah cara untuk mengusir pikiran-pikiran berat, dan Anda menemukan sedikit kebahagiaan, bahkan guru. Pada setiap tawa yang dia keluarkan dari bibir kami, saya merasakan nyala harapan kecil menyala di dalam diri saya. Anda adalah pemain yang buruk. Yolanda tertawa ketika saya pertama kali memainkannya di kartu yang salah, dan saya tidak bisa menahan senyum. Saya hanya menyesuaikan diri dengan realitas baru. Lelucon keluar dari mulut saya tanpa memikirkannya, tetapi kenyataannya adalah saya berusaha mati-matian untuk mempertahankan kehidupan normal. Oke, tidak apa-apa. Tapi itu bukan alasan. Anda perlu berlatih lebih banyak. Dia berkata, mengedipkan mata padaku. Waktu berlalu, dan di tengah tawa dan percakapan, saya bisa melupakan sedikit rasa sakit dan ketidakpastian. Dalam cahaya matahari mulai terbenam, sekarat langit oranye dan merah muda. Itu adalah pertunjukan yang tidak ingin saya lewatkan. Lihat ini. Saya menunjuk ke jendela, dan berbalik, senang. Ini indah. Serunya, dan kami berdua tetap diam, hanya mengagumi keindahan saat itu. Tapi kedamaian itu terganggu oleh pikiran yang tidak akan meninggalkanku sendirian. Dengan tidak adanya Heme dan Diego, California, dalam arti bahwa segala sesuatu berantakan di sekitar kita. Saya ingin mereka ada di sini, bersama saya, karena ini adalah bagian penting dari perjuangan saya. Yolanda, menurutmu Emma dan Diego akan kembali? Saya bertanya, kerentanan dalam suara saya tidak dapat disangkal. Saya yakin begitu, ya. Dia menatap mataku, penuh ketulusan. Mereka membutuhkanmu saat kamu membutuhkannya. Kata-kata itu bergema di dalam diri saya, dan saya menyadari bahwa perjuangan itu bukan dengan saya. Itu adalah pertempuran keluarga, dan bersama-sama kita akan menemukan kekuatan untuk melanjutkan. Sementara matahari bersembunyi, dan saya merasa bahwa, sementara perjuangan melawan kanker sulit, tidak ada cahaya, dan harapan, cinta yang mengikat kita bersama. Dan meskipun masa depan tidak pasti, saya tahu bahwa saya tidak sendirian. Dengan bantuan kekuatan dan emudan yang pertama, dan saya bertekad untuk menghadapi apa yang mungkin akan terjadi. Sekembalinya ke rumah, dia dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Ketika Anda membuka pintu ke rumah kami, dan dengan gelombang nostalgia untuk saya, itu menyerbu. Aroma akrab dari kopi yang baru diseduh dan roti yang baru dipanggang, dan masalah yang biasa saya panggang di pagi hari Minggu, masih menggantung di udara. Tetapi sekarang ada bayangan dari apa yang tampak dipasang di setiap sudut. Kesunyian itu memekakkan telinga, dan kurangnya tawa dari kata-kata Diego bergema di seluruh rumah. TV menyala tetapi volumenya sangat rendah sehingga saya hampir tidak dapat mengetahui apa yang sedang ditampilkan. Dalam skenario di mana saya akan menghibur mereka, hanya sebagai pengingat akan apa yang hilang dari kita. Emma, kita sudah pulang, kataku, mencoba memproyeksikan optimisme yang hampir tidak terasa. Aku menatapnya dengan tatapan yang merupakan campuran dari kelegaan dan perhatian. Dia lelah, kantung-kantung di bawah matanya, menandai jauh ke wajahnya. Diego, di sisi lain, ada di sampingku, mengangkat tas itu seolah-olah itu adalah perisai. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi ketegangan di pundaknya terasa jelas. "Hai, ayah," katanya malu-malu,
Tatapannya menghindari tatapanku. Seolah-olah ternyata itu adalah orang asing di rumah kita sendiri. Emma telah mengambil inisiatif untuk membereskan semuanya. Aku akan melakukan sesuatu untukmu, George. Apa yang kamu suka makan? Dia bertanya, suaranya bergetar. Kepedulian terhadap kesehatan saya goyah, dengan setiap kata dipilih dengan cermat. Yah, semuanya baik-baik saja, cintaku. Hanya saja, jangan melakukan sesuatu yang terlalu berat, kataku, berusaha membuat senyum sangat membesarkan hati. Yang benar adalah kami tidak nafsu makan. Perawatannya juga membuat saya mualdo, dan pikiran untuk memakannya hanya sebuah perjuangan. Saat dia bergerak di sekitar dapur, dan saya duduk di sofa, melihat lingkungan yang dulunya merupakan komunitas yang dinamis. Foto-foto keluarga di dinding itu, dan kenangan saat-saat bahagia, semuanya sepertinya tidak diselimuti kabut ketidakpastian. Diego duduk di sebelah saya, dan saya menyadari bahwa dia sedang berjuang untuk terhubung kembali. Apakah kamu baik-baik saja, Ayah? Dia bertanya, kekhawatiran dalam suaranya terlihat jelas. Saya ingin dapat mengatakan, ya, bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi kenyataannya adalah bahwa ketidakpastiannya menyelimuti kita seperti awan gelap. Aku sedang berusaha, Nak. Sulit, tapi saya berjuang. Apakah kamu siap? Bagaimana perjalananmu? Tanyaku, mencari cara untuk mengalihkan pembicaraan dari posisiku. Memang begitu berbeda, katanya ragu-ragu. Aku rindu rumah, tapi itu merindukanmu. Pengakuan sederhana ini, dia melukai hatiku. Seharusnya tidak berurusan dengan ini. Saya seharusnya menjadi pilar kekuatan, tetapi kelemahan menjadi semakin nyata. Emma masuk ke kamar dengan membawa nampan, dan ruangan itu tampak sedikit lebih santai. Saya sudah menyiapkan sup untuk mengambilnya. Saya berharap bisa makan sedikit, katanya sambil memeluk saya dengan lembut. Baunya memang enak, tapi ide untuk memakannya masih terasa jauh. Terima kasih, sayang, kataku, dan kemudian, yang sangat mengejutkanku, aku bisa menelan beberapa sendok. Kata-kata Diego bergema di benak saya, dan saya merasa sedang mencobanya. Dia harus kuat, bukan hanya untukku tapi juga untuk keluargaku. Beberapa hari berikutnya adalah perjuangan terus-menerus. Dengan bantuan Yolanda, yang terus tampil lebih sering, saya mulai menemukan kembali sedikit kebahagiaan. Dia tidak hanya membawa makanan, tetapi juga cerita dan tawa. Di hadapannya seperti menghirup udara segar di tengah kekacauan. Suatu sore, saat kami membicarakan hal-hal sepele, saya perhatikan ada sesuatu yang berbeda pada tampilan. Randy, kamu merespons pengobatan dengan baik. Itu bagus, teriaknya, antusiasmenya hampir menular. Ya, saya merasa sedikit lebih kuat, saya harus mengakuinya. Tetapi kenyataannya pertempuran terus berlanjut. Perawatannya seperti roller coaster, naik turunnya akan semakin sulit dari hari ke hari. Kamu tahu, aku selalu mengagumi kekuatanmu, lanjutnya. Apakah kamu selalu menjadi yang paling istimewa dalam keluarga? Jangan lupakan itu, meski keadaan terlihat suram. Ada sesuatu yang sangat menenangkan dalam kata-katamu sendiri. Saya ingin mendengarnya, perlu merasakan bahwa masih ada harapan. Terima kasih, Yolanda. Kata-katamu sangat berarti bagiku. Terkadang saya merasa sangat tersesat, akunya, merasakan kerentanan yang tidak terlalu sering Anda tunjukkan. Itu normal untuk merasa seperti ini, George. Tidak ada yang mengharapkan Anda menjadi kuat sepanjang waktu. Yang penting kamu tidak menghadapi ini sendirian, katanya, matanya penuh pengertian. Malam itu, Emma dan Diego bergabung dengan saya di sofa untuk menonton film. Suasananya tegang,
Tapi entah kenapa, ada seutas harapan. Bagaimana kalau kita menonton film klasik? Saya menyarankan, mencoba membawa sedikit cahaya. Apa yang ada dalam pikiranmu? Emma bertanya, tatapannya yang ingin tahu. Apa yang disebut, hidup itu indah? Ini komedi dan drama, sementara pada saat yang sama, dan saya selalu berpikir bahwa itu adalah pesan yang kuat, kataku sambil tersenyum sambil mengingat tawa yang dibawa film itu di masa lalu. Diego mengangkat alisnya. Aku tidak tahu, Ayah. Film ini membuatmu menangis. Benarkah? Dan terkadang kita perlu menangis, kataku, menyadari bahwa itu benar. Semua air mata adalah cara untuk melepaskan rasa sakit pada akumulator. Seiring berjalannya film, saya mendapati diri saya merenungkan hidup saya sendiri. Perjuangan, kemenangan, dan, terutama, cinta yang mengelilinginya. Ketika Anda melihat Rhea dan Diego, California, saya menyadari bahwa terlepas dari semua rasa sakit, ada keindahan dalam hal-hal kecil. Keesokan paginya, saat dia minum di cangkir kopiku, percakapan antara Emma dan yang benar-benar menonjol bagiku. Mereka semua ada di dapur, dan nada suara mereka rendah, tetapi ketegangannya bisa diraba. Emma sepertinya menderita, dan Yolanda berusaha menghiburnya. Saya tidak tahu bagaimana menghadapinya, itu. Rafael berkelahi, dan aku merasa sangat tidak berdaya, kata Emma, rasa sakit dalam suaranya jelas. Kamu harus kuat, Emma. Dia membutuhkanmu sekarang lebih dari sebelumnya, katanya, tetapi ada keraguan dalam kata-katanya. Saya bertanya-tanya apalagi yang sedang dibahas. Dia tidak berharga. Tidak ada yang pantas melewati ini, lanjut Emma, suaranya tersendat-sendat. Jika saya tahu bahwa itu tidak terlalu buruk. Ini bukan salahmu. Saat itu, hal-hal yang mengejutkan kami, kata Yolanda, namun kesedihan dalam nadanya membuatku gelisah. Apa yang terjadi padamu, aku tidak tahu. Ada sesuatu yang mendasari yang saya bisa. Di pagi hari setelah sarapan, saya memutuskan untuk menghadapi masalah tersebut. Siapa yang kamu ajak bicara di dapur? Tanyaku, berusaha terdengar santai, tapi rasa penasaranku terlihat jelas. Dia ragu-ragu, dan tatapannya menghindari tatapanku. Semuanya baik-baik saja, George. Hanya beberapa kekhawatiran itu normal. Kamu tahu kamu bisa memberitahuku apa saja. Kita semua dalam hal ini bersama-sama, desakku. Kesunyian itu memekakkan telinga, dan saya merasa ada sesuatu yang lebih dalam percakapan itu. Emma akhirnya, dia menghela nafas. Hanya saja terkadang, saya tidak tahu apa yang kami lakukan begitu banyak untuk Anda. Jika ada satu hal yang bisa Anda lakukan secara berbeda. Cinta, kamu melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Saya di sini karena Anda, kataku, tetapi ketidakpastian masih membayangi. Beratnya situasi yang semakin sulit. Malam itu, saat aku bersiap-siap untuk tidur, mau tak mau aku memikirkan percakapan antara Emma dan... Ada rahasia yang menggantung di udara, dan saya perlu mencari tahu apa yang sedang terjadi. Terlebih lagi, saya tidak tahu. Sebenarnya itu bisa menjadi kunci untuk mengatasi kobaran api yang mengancam nyawa kita. Dalam cahaya matahari masuk melalui jendela ruang tamu Anda untuk menciptakan sinar keemasan yang menerangi dinding putih, tetapi saya tidak bisa menjadi hangat karena cahaya seperti itu. Ketegangan yang menggantung di udara terasa jelas, dan suasananya penuh dengan ketidakpastian. Emma sedang duduk di sofa, tangan terjalin, sementara Diego, California, untuk putra kami, dan aku menyaksikan pemandangan itu dengan matanya, prihatin. Randy, kamu perlu bicara dengannya, bisiknya dengan suara Diego yang pecah-pecah. Saya tahu apa yang dia bicarakan saat itu, sepupu saya,
yang selalu hadir selama beberapa hari terakhir. Dia selalu membawakan Anda makanan dan beberapa bentuk kelegaan, tetapi bayang-bayang rahasia yang menyelimuti kami. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk ini, kataku. Suaraku terdengar lebih lemah dari yang kuharapkan. Yang benar adalah bahwa sejak saat diagnosis, semuanya tampak seperti mimpi. Kemo membuat saya kelelahan, dan kunjungan ke dokter jika itu menjadi ritual lebih dari 1 dekade. Tapi yang benar-benar menyakitinya adalah gagasan bahwa keluarga saya sendiri harus menderita demi nama saya. Emma, yang selalu begitu kuat, yang sekarang tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Aku bisa melihat kekhawatiran di matanya, bagaimana tangannya sedikit gemetar saat dia memegang secangkir kopi. Ketika Anda akhirnya memutuskan untuk menghadapi waktu tampaknya telah berhenti. Ruangan itu berada di pemakaman yang tenang, dan setiap detiknya berbobot 1 ton. Yolanda, aku memulai, suaraku pecah-pecah. Dia mengangkat kepalanya, matanya berlinang air mata. Apa yang kamu ketahui tentang kondisiku? Mengapa Anda tidak memberitahu saya ini sebelumnya? Dia ragu-ragu, napasnya terputus. Rafael, aku tidak bisa datang. Aku terjatuh. Kata-kata yang keluar terburu-buru, seolah-olah dia mencoba untuk menghilangkan berat badan secara permanen. Itu adalah saingannya di tempat kerja. Dia mengancam. Dia mengatakan bahwa jika Anda tidak menginginkan sesuatu maka Anda kehilangan segalanya. Seperti, kehilangan segalanya, tanyaku, amarah, dan ketidakpercayaan bercampur di dalam diriku. Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Namanya Carlos, the Unveiled, dan pada saat itu, dunia di punggungku sepertinya hancur berantakan. Carlos selalu menjadi kontestan yang kejam, seseorang yang tidak segan-segan menggunakan taktik dan praktik yang tidak adil untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak tinggal diam, dia akan menghancurkan karirnya. Kejutan itu sangat menghancurkan. Perasaan pengkhianatan menghantam saya dengan keras, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam muncul di dalam diri saya. Marah, ya, tapi juga tekad untuk bangkit. Apa yang perlu kita lakukan tentang sesuatu itu saja, kata Emma, suaranya tegas, memecah kesunyian. Kami tidak bisa membiarkan dia melanjutkan ini. Diego, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Kita bisa menyelidikinya. Jika dia dalam semua ini, kita butuh bukti. Dia tampaknya lebih bertekad daripada yang saya harapkan, dan semangat yang dia berikan kepada saya, memberinya kehidupan baru. Apa yang dulu tampak seperti situasi tanpa jalan keluar, dan sekarang berubah menjadi peluang untuk melawan. Kamu benar, aku setuju, merasakan aliran kekuatan melalui tubuhku. Bukan hanya untuk kesehatan saya sendiri, tapi untuk semua yang telah kami bangun. Carlos, kamu harus membayarnya. Dengan mengingat sebuah rencana, kita dapat mulai memetakan jalan kita sendiri. Emma dan Ivy bertugas mengumpulkan informasi tentang Charles, sementara Diego dan saya, kami memutuskan bahwa kami perlu mencari sekutu di tempat kerja. Kita harus berbicara dengan Peter, saranku, mengetahui bahwa dia selalu menjadi teman yang setia. Malam itu, saat rumah dipenuhi bayang-bayang, aku dan Diego, kami duduk di meja ruang makan. Ayah, apakah kamu tidak enak badan? Kamu sepertinya sedikit lebih kuat, katanya, berusaha menyembunyikan kekhawatiran dalam suaranya. Aku merasa lebih baik, nak. Saya pikir ide pertarungan itu memberi saya kekuatan. Saya memandangnya, mengagumi keberaniannya. Dan jika semuanya berjalan dengan baik, kita bisa menghilangkan prasangka untuk selamanya. Pada hari-hari berikutnya, tegangan berubah menjadi rasa urgensi.
Emma dan menemukan bahwa dia berada dalam posisi berpengaruh di perusahaan, dan setiap gerakan yang perlu kita pikirkan dengan cermat. Kita perlu bukti kuat, kata Yolanda, matanya bersinar dengan tekad. Jika kita bisa membuatnya dalam percakapan yang mengikat, itu sudah cukup. Maka, berbekal strategi baru ini, kami memutuskan bahwa saya harus pergi ke kantor Carlos pada hari tertentu, ketika dia sering bertemu dengan eksekutif senior lainnya. Di sana, Anda akan dapat menulis apapun kepada Anda untuk membuktikan bahwa niat Anda benar, saran beragam, siap, peralatan yang Anda butuhkan. Pada hari wawancara, dan jantungku berdetak lebih cepat. Ingat, George, tenanglah, Emma mengingatkanku sambil memegang tanganku, sebelum aku harus pergi. Kita semua dalam hal ini bersamamu. Datang ke meja, adrenalin mengalir ke seluruh tubuh saya. Itu adalah suasana yang dingin, impersonal, dan di setiap wajah yang saya lihat sepertinya memperhatikan saya dengan campuran rasa ingin tahu dan penghinaan. Saya menemukan Charles duduk di kantornya berbicara dengan sekelompok teman. Dengan senyum yang tidak sesuai dengan sifat aslinya, dan dia berbalik menghadapku. Rafael, senang melihatmu di sini. Saya harap Anda pulih dengan baik. Aku menyerah, Charles. Bagaimana kabarmu? Ironi dari kata-kataku tidak luput dari perhatian, tapi penampilannya tidak bergeming. Bertarung sepanjang waktu, bagaimana kamu tahu itu? Saat kami berbicara, Diego berjaga di sudut, berdiri dengan tenang di depan kamera. Ketegangannya bisa diraba, dan saya tahu bahwa saya perlu menggali lebih dalam. Connor, apakah kamu punya berita tentang rapat dewan berikutnya? Saya telah mendengar bahwa beberapa investor khawatir. Dia tersenyum, tapi ada sesuatu yang menyeramkan dalam tatapannya. Kekhawatirannya normal, bersama-sama. Beberapa dari Anda mungkin berpikir bahwa Anda tidak memenuhi tugas tersebut. Tapi, oh baiklah, kita lihat saja nanti. Percakapan berlanjut, dan saya bisa merasakan bahwa dia mulai menarik perhatian. Aku selalu mencintainya saat itu, Charles, kataku padanya, suaramu tak tergoyahkan. Dan kamu tahu itu. Percakapan berlanjut, dan setiap kata harus diganti, potongan teka-teki baru yang kepalanya akan jatuh ke tempatnya. Tetapi titik baliknya datang ketika, dengan tawa yang terdengar lebih seperti geraman, seperti yang dikatakan Carlos, terkadang Anda harus berkorban, untuk memastikan bahwa keunggulannya ada di tangan yang benar Hans. Bukankah begitu? Itu adalah isyarat yang dia butuhkan. Rekaman telah selesai, dan untuk keluar dari kantor, perasaan menang, mulai mengurus diri sendiri. Pertarungan telah dimulai, kebenaran,